Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya? Dapat dikatakan bahwa mereka sangat akrab. Sejak debutnya, Yang Kai telah menghadapi banyak situasi serupa. Jadi, dia memahami arti kata-kata ini lebih baik daripada banyak orang lain. Itu juga kesalahan Ratu yang membuat skemamu berhasil. Sekarang, ada banyak orang di luar yang percaya bahwa mayat gagak emas ada di tangan Ratu ini. Nyonya Lan mendongak. Karena itu masalahnya, Ratu ini tidak keberatan mengkonfirmasi tebakan orang-orang ini. Masalah ini akan ditangani oleh saya. Bagaimana menurut kamu? Yang Kai berkata, apakah Nyonya ingin saya menyerahkan mayat gagak emas? Nyonya Lan berkata, jika kamu tidak memberikannya kepada saya secara gratis, saya akan memberi kamu kompensasi yang cukup. Yang Kai merenung sejenak sebelum bertanya, bisakah saya mendengar rencana kompensasi? Nyonya Lan tersenyum dan mengangkat satu jari. Tipe pertama, saya akan memberi kamu pil Open Heaven nomor ini. Mengatakan demikian, dia melambaikan jarinya di depan mata Yang Kai. 10 juta, Yang Kai tergerak. Nyonya Lan mengangguk. Yang Kai berkata, tindakan Nyonya cukup murah hati. 10 juta pil Open Heaven benar-benar banyak. Godaan besar bagi Master Roim Kaisar manapun. Karena ada tipe pertama, pasti ada tipe kedua. Apa tipe kedua? Nyonya Lan meliriknya dan berkata, tipe kedua adalah Yin Yang. Ditambah 5 elemen, First In akan memberimu materi kelas 5 untuk membantumu mencapai tahap Open Heaven Orde kelima. Ini adalah manfaat besar lainnya. Jika bahan orde kelima Yin Yang ditambah 5 elemen diubah menjadi Open Heaven Pill, itu akan bernilai sekitar 7,5 juta. Tetapi mengingat kelangkaan dan kesulitan bahan semacam itu, nilainya kira-kira setara dengan 10 juta Open Heaven Pills. Selain itu, tahap Open Heaven Orde kelima tidak dianggap lemah di Outer Universe. Itu adalah tahap Open Heaven tingkat menengah. Saat itu, 2 Hai hanya tahap Open Heaven Orde keempat. Sementara Yang Kai belum pernah melihat Raja Surgawi yang juga Orde kelima. Pak Tuasu juga Orde kelima. Dengan kata lain, tahap Open Heaven Orde kelima lebih dari cukup untuk membangun pijakan di Outer Universe. Ketulusan Nyonya Lan adalah tulus, tetapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin Yang Kai merasakan betapa berharganya mayat gagak emas itu. Jika bukan karena ini, mengapa Nyonya Lan harus membayar harga yang begitu mahal? Nilai mayat gagak emas pasti akan jauh melebihi kompensasi yang ditawarkan oleh Nyonya Lan. Apakah ada yang ketiga? Yang Kai bertanya. Nyonya Lan membentak. Apakah kamu tidak puas dengan 2 hal ini? Anak nakal, jangan terlalu serakah. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, aku hanya bertanya, jangan marah, jangan marah. Dia dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk mencegahnya bertingkah lagi. Nyonya Lan dengan dingin mendengus, mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum melirik. Kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Ada begitu banyak orang baru seperti kamu yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia ini. Tetapi setelah 100 atau 1000 tahun, mereka tidak mencapai apapun. Kamu baru saja memasuki Outer Universe, namun kamu sudah sangat beruntung. Aku ingin tahu, berapa banyak orang yang akan iri padamu. Kata-kata ini mengingatkan Yang Kai tentang Diyu dan Old Feng. Mereka berdua telah berada di Outer Universe selama bertahun-tahun. Tetapi sayangnya, mereka telah terperangkap di Seven Skillful Land dan bahkan belum menembus ke tahap Open Heaven. Sebagai perbandingan, situasi Yang Kai memang jauh lebih baik. Tetapi, sekali lagi, satu-satunya alasan dia memiliki kesempatan untuk membuat pilihan sekarang adalah karena dia telah mempertaruhkan nyawanya. Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan.
Yang Kai juga menyesap air dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Pemilik, saya cukup tergoda dengan dua syarat kamu, tetapi saya tidak tahu bagaimana memutuskan." Nyonya Lan berkata, "Saya akan memberi kamu beberapa saran. Maukah kamu mendengarkan?" Tolong bicara. Jika saya jadi kamu, saya akan memilih opsi kedua. Meskipun open heaven pill itu nyata, kamu hanya seorang emperor real. Jadi tidak aman bagimu untuk meminum begitu banyak open heaven pill. Selain itu, kamu juga tidak punya cara untuk membeli bahan-bahan itu. Jadi kamu sebaiknya membiarkan saya menemukan beberapa bahan kelas 5 dan menikmatinya. Don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body. Itu masuk akal. Yang Kai menyilangkan tangannya dan berpikir keras. Pemilik mengamati ekspresi Yang Kai dan menghela nafas lega. Melihat ekspresi Yang Kai, dia tahu bahwa masalah ini sangat menjanjikan. Jika Yang Kai bahkan tidak ingin membicarakannya, maka benar-benar tidak akan ada harapan. Saat ini, dia mungkin menyadari betapa panasnya mayat gagak emas itu. Mayat gagak emas memang kentang panas bagi kebanyakan orang, tetapi untuk kekuatan seperti First In, itu adalah harta yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Selama mereka bisa mendapatkan mayat gagak emas, berapa harga yang harus dibayar? Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, tetapi Nyonya Lan tidak mengganggunya. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're Tanpa making. diduga, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai masih tidak menanggapi membuat Nyonya Lan terdiam. Only 'cause you set up the Sudahkah kamu memikirkannya? we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll be Alis Yang Kai berkerut, menjadi kerutan. Ekspresi bertentangan di wajahnya. Mendengar desakan ini, dia menoleh dan bertanya, "Pemilik, saya cukup puas dengan dua kondisi ini. Tetapi, dapatkah kamu mengkompensasi hilangnya dua bulu-bulu emas saya?" this is my life. I can see it now, see now. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkan bulu-bulu emas Mimeng. Tetapi sekarang setelah dia menyebutkannya kepada pemilik, dia menjadi marah. Ketika Yang Kai memanggil bulu-bulu emas Mimeng, dia secara tidak sengaja terluka. Itu hanya aib. "Kamu ingin First In saya memberi kompensasi kepada kamu? Mimpi macam apa yang kamu alami?" bentak Nyonya Lan. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the Yang Kai berkata, "Tentu saja aku menginginkannya. Untuk merebut mayat gagak emas ini, saya menggunakan dua bulu-bulu emas saya. Meskipun saya tidak tahu apa nilai benda ini, saya tidak berpikir itu murah. Jika saya menjualnya, pasti akan ada banyak orang yang merebutkannya. Mungkin saya bisa menjualnya seharga 10 juta Open Heaven Pills." Kedua bulu-bulu emas Mimeng sudah sangat berharga. Jadi kondisi First In hanya bisa membuatku menutup kerugianku. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now. Mendengar ini, Nyonya Lan mencibir dan ingin mengejeknya. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa bulu-bulu emas Mimeng ini sangat kuat dan bahkan dapat melukainya, sehingga dapat dikatakan sebagai penyelamat jiwa. Hal semacam ini memang tidak bisa dijual dengan banyak uang. Jadi, bukan tidak mungkin dijual seharga 10 juta jika dijual kepada tuan yang kaya. But I hope one day you'll break through. You'll be living your Mengubah topik pembicaraan, dia berkata, "Omong-omong, saya ingin bertanya kepada kamu,
Dari mana kamu mendapatkan bulu-bulu emas mimeng kamu? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan gagal dengan mudah. Yang Kai menyeringai, saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada pemilik. Bagaimana kalau kita bertukar pertanyaan? Nyonya Lan menatapnya dari atas ke bawah. Apa yang ingin kamu ketahui? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Yang Kai merendahkan suaranya dan bertanya dengan curiga. Apa gunanya mayat gagak emas itu? Mengapa begitu banyak orang yang merebutkannya? Nyonya Lan bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Aku ingin tahu. Yang Kai menatapnya dengan penuh semangat. Nyonya Lan merenung sejenak sebelum berkata, karena ada begitu banyak orang yang merebutkannya, wajar saja untuk merebutkannya. Gagak emas sulit ditemukan, dan di ketiga ribu dunia tidak banyak gagak emas. Jenis binatang purba ini lahir dari sumber yang sama dengan matahari, dan dapat dikatakan sebagai keberadaan yang sangat misterius. Daging dan darah gagak emas dapat digunakan untuk memurnikan pil. Tulangnya dapat digunakan untuk memperbaiki artefak. Dan yang paling penting adalah api sejati gagak emas terkandung di dalam tubuhnya. Jika seseorang dapat memadatkannya, mereka akan dapat membentuk kekuatan elemen api. Dan kekuatannya akan sangat besar. Poin utamanya adalah bahwa informasi ini bukan rahasia. Yang Kai dapat dengan mudah mendapatkannya dari siapapun. Jadi, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Ini api hitam dari istana ilahi gagak emas. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari Golden Crow True Fire. Bahkan, seorang pembudidaya tahap Open Heaven tingkat rendah akan terluka olehnya dan mati saat bersentuhan. Itu benar. Nyonya Lan mengangguk sebelum mencibir. Nak, saya menyarankan kamu untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Golden Crow True Fire sangat menakutkan. Jika kamu tidak memiliki energi elemen kayu yang cukup kuat untuk menekannya, menyerap semua itu akan cukup untuk membakarmu. Yang Kai terlihat mengerti. Tentu saja, aku tahu. Katakan padaku, dari mana mimeng Golden Plum Feathermu berasal? Yang Kai menyeringai. Tentu saja, Mimeng yang memberikannya kepadaku. Belum lama ini, saya banyak membantu Mimeng. Jadi, dia berterima kasih kepada saya dan memberi saya 3 bulu-bulu emas sebelum pergi. Mimeng juga bisa disebut sebagai Golden Hen atau Chicken. Nyonya Lan memasang ekspresi tidak percaya, tetapi dia tidak mau repot untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan tidak sabarnya bertanya, setelah mengatakan begitu banyak, apa pendapatmu? Yang Kai berkata, jangan terburu-buru. Jika kamu melakukannya, saya akan cemas. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dengan ini, pemilik? Kamu kembali dulu. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Dan jika saya sudah memikirkannya, saya akan memberi kamu jawaban.
Mengatakan demikian, dia berdiri, berjalan ke pintu dan membukanya, seolah-olah dia sedang mengirim tamu. Nyonya Lan terpana oleh sikap Yang Kai, tetapi sebagai seorang wanita, tidak pantas baginya untuk bersikeras tinggal di sini. Sambil menggertakkan giginya, dia bangkit, dan ketika dia melewati Yang Kai, sebuah kaki panjang terbang keluar dari gaunnya, menendang kaki Yang Kai, dan pergi. Yang Kai meringis kesakitan saat dia memegang kakinya dan melompat-lompat untuk waktu yang lama, diam-diam mengutuk tindakan wanita gila ini. Setelah waktu yang lama, Yang Kai menutup pintu, membuka batasan, dan duduk bersila di tempat tidur. Dalam sekejap, dia memasuki manik batas misterius. Di dalam dunia kecil yang misterius, semuanya sunyi. Berjalan sendiri ke dataran, Yang Kai mengeluarkan tas kebijaksanaan 6 arah, mengulurkan tangannya dan melepaskan mayat gagak emas. Sejak mendapatkan mayat gagak emas ini, Yang Kai tidak mengamatinya dengan cermat. Tetapi setelah mendengar pemilik menyebutkan kegunaan hari ini, Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dia tidak menyangka bahwa Golden Crow True Fire yang terkandung di dalam mayat Golden Crow benar-benar dapat memandatkan kekuatan elemen api. Itu benar-benar kasus mencoba menanam bunga tetapi gagal mekar. Secara tidak sengaja menanam pohon willow di bawah naungannya. Niat awal pergi ke Sunstar adalah untuk menemukan Suns True Golden di atas kelas ke-7, tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dia telah melihat Suns True Gold, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Mayat gagak emas yang diperolehnya secara kebetulan telah memberinya jalan keluar lain. Meskipun Nyonya Lan telah memperingatkannya untuk tidak memiliki ide tentang api sejati gagak emas dan bahwa tanpa kekuatan elemen kayu yang kuat, tidak mungkin untuk menekan api jahat semacam ini. Ini bukan masalah bagi Yang Kai. Yang Kai tidak tahu berapa tingkat kekuatan elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon abadi, tetapi di dunia ini hanya ada sedikit yang bisa melampauinya, bahkan mungkin tidak ada. Energi elemen kayu di tubuhnya cukup untuk menekan api sejati gagak emas. Namun, untuk amannya, yang terbaik adalah mengujinya terlebih dahulu. Itulah sebabnya Yang Kai datang ke dunia kecil yang misterius. Kalau tidak, dengan begitu banyak master di First In, bagaimana dia bisa mengambil resiko seperti itu? Ini adalah rencana awalnya. Tanpa diduga, begitu mayat gagak emas dilepaskan, Yang Kai tiba-tiba merasakan seluruh dunia kecil misterius bergetar dan hukum dunia menjadi kacau. Dunia kecil ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Perasaan ini seolah-olah sebuah batu besar telah dimasukkan dengan paksa ke dalam secangkir air dan akan pecah.
catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through